Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini melalui program Bible and Coffee saya mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari bersama dengan firman Tuhan. Karena saya percaya Alkitab katakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Karena itu kita harus mulai hari kita bersama-sama dengan firman Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya juga mengajak setiap umat Tuhan, bukan hanya kita yang diberkati oleh renungan yang kita dapati setiap hari, tapi kita juga rindu orang lain menerima berkat yang sama yang sudah kita terima, sehingga banyak orang dikuatkan, banyak orang diteguhkan imannya, banyak orang mengalami pemulihan, dan banyak orang berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Tatkala Tuhan pakai setiap kehidupan kita untuk membagikan renungan singkat ini. Karena kita nggak pernah tahu, ada orang-orang di luar sana yang perlu kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan mau pakai kita. Ya kan, sederhana, kita nggak kemana-mana. Kita hanya bagikan, kita hanya broadcast. Saudara dikasih dalam Tuhan melalui akun-akun media sosial kita. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat. Ya kan, jangan sampai kita renungan ini hanya berhenti di kita, hanya kita yang terima berkatnya, hanya kita yang dapatkan kekuatan, tapi kita juga rindu agar orang lain juga boleh menerima berkat-berkat yang sama yang kita alami. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari kita akan renungkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatunya di sepanjang hari ini, kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan sempurna bagi kami. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun. Berkat kasih karunia Tuhan, anugerah pemeliharaan, terlebih keselamatan yang Allah berikan bagi kami. Kami berterima kasih. Karena itu sebelum kami memulai segala sesuatunya, Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-12, Kejadian 26 ayat 12, Alkitab mencatat seperti ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat dari apa yang dia tabur, saudaraku. Kenapa? Alkitab katakan sebab ia diberkati Tuhan. Jadi ada dua hal yang kita pelajari dari peristiwa ini, taburan Ishak dan apa yang diberkati Tuhan. Iya kan? Orang bisa menabur, tapi saudara dikasih dalam Tuhan, dia menuai. Itu udah hukumnya, apa yang kau tabur itu yang kau tuai, iya kan? Tapi ada juga orang yang sudah kerja keras, kerja mati-matian. Makanya ada bahasa dalam dunia ini, kita kerja banting tulang, putar otak, peras keringat, saudara dikasih dalam Tuhan. Ini adalah segala sesuatu yang kita buat. Tapi kalau dia tidak mengandalkan Tuhan, Alkitab mencatat engkau seperti menabung di pundi-pundi yang bolong. Engkau makan tidak sampai kenyang, engkau minum tidak sampai puas. Kenapa? Karena apa yang kau ambil, apa yang kau bawa itu ditiupkan Tuhan. Tidak ada lagi dalam kehidupan. Maksudnya apa? Kalau kita kerjakan sesuatu tapi Tuhan tidak turut campur tangan dalam hidup kita, maka semuanya sia-sia. Akan ada aja kerugian-kerugian, akan ada aja kesusahan-kesusahan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, banyak akhirnya orang yang mengalami kesulitan yang sebenarnya dia nggak harus alami, tapi ya tiba-tiba kena hama lah, tiba-tiba usahanya ada aja yang ngerugiin, ya kan, tiba-tiba ada dicuri lah apa gitu kan. Tapi Alkitab katakan apa? Ishak sekali menabur ia mendapat hasil 100 kali lipat. Jadi yang perlu kita ingat, yang membuat kita diberkati, yang membuat kita kaya itu karena Tuhan. Jadi pertanyaan, kaya itu salah nggak? Abraham, Ishak, Yakub, Ayub, Daud, Salomo, orang-orang kaya, saudara. Oh, kaya, saudara dikasih dalam Tuhan. Bahkan Lot yang ikut Abraham pun ikut kaya karena dia ikut Abraham. Mereka diberkati melebihi orang-orang lain. Kenapa? Karena Tuhan yang memberkati mereka, gitu loh. Jadi bukan soal kayanya ya, saudara ya. Bukan soal kayanya. Kaya jadi salah? Enggak. Karena Tuhan memberkati. Kalau Tuhan memberkati kita sampai minta, bahasa saya itu sampai minta-minta ampun, Tuhan terima kasih buat berkat. Kenapa? Karena Tuhan yang memberkati.
Jadi bukan soal kaya, tapi cara penggunaan kita, sikap hati kita. Kalau kita kaya terus kita sombong, itu nggak berkenan di hati Tuhan. Kalau kita kaya terus kita ngandalin manusia, ngandalin kekuatan orang, kita salah di hadapan Tuhan. Ya, jadi yang membuat kita kaya itu Tuhan. Makanya ada Alkitab jelas katakan, ada orang ya sekalipun engkau tidur, ya kan Tuhan memberkati engkau di saat engkau tidur. Bukan berarti engkau makan tidur. Tetap kita mesti kerjakan sesuatu, tetap kita mesti buat sesuatu. Jadi jangan sampai fokus kita pada kekayaannya. Lihat, Abraham, Ishak, Yakub, baik Daud, Salomo, ya kan, maupun Ayub, itu fokusnya kepada Tuhan dan Tuhan memberkati. Makanya Yesus bilang, carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dampak dari engkau mencari Tuhan, engkau berkelimpahan, gitu loh. Tapi ada banyak orang cari dampaknya, ada banyak orang kejar dampaknya, tidak kejar esensinya. Esensinya apa? Cari Tuhan. Sehingga akhirnya fokusnya hanya pada kekayaan duniawi, bukan pada kekayaan surgawi. Fokusnya kepada berkat-berkatnya Tuhan, bukan pribadi Tuhan. Nah, kalau sudah sampai demikian, kita udah jadi salah. Kita jadi budak atas harta. Kita menduakan Tuhan, iya kan? Jika harta, uang, materi itu dijadikan Tuhan dalam hidup kita, saudaraku, kita akan dibelenggu. Kita akan diperbudak. Makanya ada orang menghalalkan segala cara. Untuk apa? Untuk mendapatkan materi. Lihat, dia nggak peduli orang diinjak-injak, dia nggak peduli orang disakiti, dia nggak peduli orang dirugikan. Yang penting gua kaya, yang penting gua bisa memiliki segala sesuatu. Lihat, nggak peduli. Akhirnya apa? Orang-orang seperti ini yang dipakai setan. Orang-orang seperti ini ditegur Yesus. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, nggak bisa mengabdi kepada Allah, nggak bisa mengabdi kepada Mammon. Iya kan? Itu kenapa? Karena ada harta yang kita jadikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya apa? Ujung-ujungnya datang segala kekhawatiran. Khawatir, takut, ujung-ujungnya apa? Mulai pelit, mulai rakus, mulai kikir. Kenapa? Karena nggak mau kehilangan harta, sudah dikasih dalam Tuhan. Nah, kita nggak bisa menikmati harta. Akhirnya nggak bisa menikmati kasih karunia yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita hanya fokus, nggak boleh sampai kehilangan harta, nggak boleh sampai kehabisan harta, ya kan? Sehingga akhirnya dibuatlah segala sesuatu supaya apa? Supaya saya nggak pernah habis menikmati harta-harta ini. Sudah dikasih dalam Tuhan. Ingat, kita nggak selama-lamanya ada di muka bumi. Kita akan pulang, saudaraku. Kita akan pulang. Kita akan pulang, ada waktunya. IMB, izin menggunakan, izin menempati bumi ini sudah dikasih dalam Tuhan, habis. IMB kita habis, selesai, kita pulang. Buat apa harta kita? Iya kan? Sampai akhirnya orang gak datang ibadah cuma gara-gara ngejar harta. Orang, oh nanti pendeta ya saya ibadahnya nantilah hari Minggu depan lah. Saya masih bisnis dulu nih, aduh nanti saya mesti ketemu klien nih. Saudaraku, kita dapat berkat itu dari Tuhan. Ishak, Alkitab catat, ia diberkati Tuhan. Ia diberkati Tuhan. Betul, kita harus kerjakan apa yang harus kita buat. Kita menabur, kita bekerja. Tapi jangan pernah lupa, kita andalkan Tuhan, maka hidupmu diberkati Tuhan. Alkitab jelas katakan, sia-sialah orang mendirikan rumah kalau Allah yang tidak mendirikannya. Kalau bukan Allah yang mendirikan, semua sia-sia. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Allah yang menjaga kota. Dengan kata lain, hidup kita akan menjadi hidup yang sia-sia kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, sudah dikasih dalam Tuhan. Makanya belajarlah mengucap syukur. Kita belajar mengucap syukur, akhirnya kita mengerti hari ini. Betul engkau kerjakan bagianmu. Tapi ingatlah, berkat itu datangnya dari Tuhan. Susah payah tidak menambahkannya. Berarti kalau kita mengerti berkat itu datangnya dari Tuhan, kejar pribadi Tuhan kok. Tuhan pelihara kok hidup kita. Tuhan cukupkan kok hidup kita. Tuhan sediakan yang terbaik. Kenapa? Karena dia Bapa yang baik. Jangan engkau ubah. Engkau kebalikannya, saudaraku. Engkau kejar hartanya, engkau kejar materialnya, engkau kejar dompetnya Tuhan. Sehingga akhirnya engkau lupa bahwa engkau harus mengabdi kepada Tuhan. Sekarang engkau mengabdi kepada harta yang berasal daripada Tuhan. Hati-hati. Belajar untuk berjaga-jaga. Kita mengerti kita harus menabur. Kita mengerti kita harus bekerja. Kita mengerti kita harus lakukan sesuatu. Tapi kita juga harus sadar, semua datangnya daripada Tuhan. Karena itu jangan gagal fokus, saudara. Datang sama Tuhan, maka Tuhan yang pelihara hidup kita.
datang sama Tuhan, maka Tuhan melimpahkan segala apa yang baik dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa yang harus kami kejar adalah pribadi-Mu. Karena kami tahu pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Tergenapi firman-Mu. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tergenapi firman-Mu sehingga muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan tahu dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa biar setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan untuk hamba layani dalam program Bible and Coffee ini memiliki hati yang selalu tertuju kepada Tuhan, bukan kepada berkat-berkat Tuhan. Kami tidak mau gagal fokus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. No Bible, no breakfast. No Bible, no coffee. Kita cari dulu Tuhan, cari dulu pribadi Tuhan. Karena kita percaya dari Tuhan kita menerima segala yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita.